Boleh mulai torang ya. Mulai Jo, oke mulai. Shalom semuanya. Selamat sore buat orang semua, warga Pakasan Remboken, baik ada di Jakarta dan sekitarnya, ada yang di Manado, ada yang di Tomohon, dan yang di luar juga, walaupun cuma melalui virtual. Tapi orang percaya, walaupun cuma via virtual, Tuhan ada bersama-sama dengan orang di tempat orang masing-masing. Puji Tuhan, selalu bersyukur, Tuhan selalu baik buat kita semua, kita dalam keadaan sehat, kita dalam keadaan kuat, sehingga kita bisa ada pada ibadah rutin KWPR pada sore hari ini. Shalom, selamat sore, tabiah buat semua. Baik, kita akan segera mulai ibadah kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita, supaya tertuju pada ibadah yang akan kita ikuti pada sore hari ini. Nah, saya ucapkan selamat datang buat kita semua, hamba-hamba Tuhan, jemaat, anggota KWPR dimanapun berada. Selamat datang, selamat mengikuti ibadah pada sore hari ini. Kita semua, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi saya percaya orang semua di sini satu keluarga. Ya, kita orang semua adalah orang Remboken. Orang semua adalah Kautuan Remboken walaupun di mana-mana tempat. Nah, saat ini saya akan membacakan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama, ucapan selamat datang tadi saya sudah sampaikan. Yang kedua, ibadah kita buka dengan doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Bapak Alfred Spaat. Yang selanjutnya kita masuk pada ibadah. Saya serahkan ibadah kepada WL kita, Ibu Pendeta Angel Sumolang, Angel Sumolang. Dan setelah praise, sebelum firman kita ada kesaksian. Kesaksian yaitu kita akan mendengarkan solo dari saudara kita, hambanya Pendeta Marcel Torondek. Setelah itu kita masuk pada lagu firman, dan kita masuk pada khotbah. Khotbah kita pada sore hari ini akan disampaikan oleh hamba Tuhan, Ibu Pendeta Anita Saerang. Setelah ibadah, setelah khotbah, kita juga akan menyaksikan kesaksian pujian vokal grup dari Narwastu. Setelah vokal grup dari Narwastu, kita datang pada doa-doa syafaat yang akan dibawakan oleh beberapa hamba Tuhan. Setelah doa syafaat, kita tutup dengan doa penutup dan doa berkat yang akan dibawakan oleh hambanya, pembicara kita, Ibu Pendeta Anita Saerang. Setelah itu ibadah selesai, kita datang pada acara yang kedua, yaitu ucapan terima kasih dan sambutan-sambutan. Nanti ucapan terima kasih dan sambutan yang pertama akan dibawakan oleh Ibu Ketua Bidang Kerohanian dan Diakonia KWPR, Ibu Dr. Anda Feini Mamahit. Dan nanti ada kata sambutan dari pengurus inti KWPR, juga dari Dewan Penasehat dan Pembina KWPR. Dan terakhir acara ketiga, kita akan bertegur sapa karena masih kangen ya satu dengan yang lain. Baik Bapak Ibu, saat ini kita datang pada ibadah, kita akan berdoa yang dipimpin oleh Bapak Alfred Spaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu atas kasih setia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau selalu setia menjaga dan memelihara kami semua dalam setiap perjalanan hidup kami. Bapa, di sore hari ini kami melaksanakan ibadah rutin KWPR secara daring. Kami mengucap syukur karena kami masih boleh berkumpul untuk beribadah bersama-sama, memuji dan memuliakan nama Tuhan di tempat kita masing-masing atau dimanapun kita berada. Terima kasih Tuhan, walaupun ibadah ini dilaksanakan hanya melalui Zoom, namun kami yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu hadir selama ibadah ini berlangsung. Ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara dan kerabat kami
yang mungkin belum bisa hadir bersama-sama dengan kami. Kiranya Tuhan, mari Engkau menggerakkan hati dan pikiran mereka, biarlah bisa berkumpul, beribadah bersama-sama dengan kami. Ya Tuhan yang Maha Baik, kiranya Engkau memberkati semua pelayan-Mu yang bertugas pada ibadah ini, agar mereka melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, berkatilah semua peralatan-peralatan berupa led dan handphone serta signal yang kami gunakan ibadah sore hari ini, supaya itu bisa berfungsi dengan baik tanpa adanya hambatan apapun. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh rangkaian ibadah ini ke dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Hanya Engkau menyertai dan memberikan hikmat serta memberkati kami semua yang mengibadah ini. Ya Tuhan, dengarlah dan doa dan permohonan kami yang kami alaskan hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat sore, Bu Okni. Kita akan masuk dalam pujian. Ya, saya berharap kita semua bisa ikuti, kita nyanyi bersama. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita boleh ada sampai dengan saat ini. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sekali lagi nyanyi pujian ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Lagi katakan ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya, puji Tuhan. Selamanya Tuhan hebat bagi kita. Mari kita masuk dalam pujian yang girang-girang ya. Kita nyanyi itu pujian. Tiada berkesudahan kasih setianya Tuhan. Selalu baru rahmatnya bagi kita. Kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus itu selalu baik bagi kita ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir
di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh, 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 sungguh amat baik. Yeah, yeah, yeah. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh, 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 sungguh amat baik. Yeah, yeah, yeah. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Lagi kita mau katakan Tuhan Yesus baik, Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Oh, 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 sungguh amat baik. Yeah, yeah, yeah. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik bagi kita semua ya. Saatnya kita akan dengarkan kesaksian dari Bapak Pendeta Marcel. Kami persilakan. Saya ya, Benjol. Kesaksian Bapak Pendeta Oh, Marcel. ya. Terima kasih. Shalom. Selamat sore. Shalom. Nah, puji Tuhan, terima kasih. Suatu kehormatan buat kami bisa diberikan kesempatan untuk bersaksi sore hari ini. Terima kasih buat pengurus dan terima kasih buat Okni. Terbatas. Haleluya. Mudah-mudahan suara saya bisa didengar ya. Tema hari ini adalah bukti pemeliharaan Tuhan. Saya percaya bahwa semua karena anugerah Tuhan kita ada sampai hari ini. Amin. Haleluya. Dan kita tetap terus dilindungi, diberkati, ya, dipelihara oleh Tuhan sampai saat ini. Itulah sebabnya kita harus tetap bersyukur, beribadah kepada Tuhan. Dia terus memberkati kita, melalukan kita dari sakit penyakit. Baiklah, hari ini saya akan membawakan satu pujian. Biarlah pujian ini bisa memberkati kita semua sore hari ini. Nikita waya mai wiai mai masunggu woku manta mawali-wali maupus upusa wia si empu sasi empung si mabiarani kita sasi empung si mawehe berkah sasi empung si mawehe perlindungan sasi empung wayang
kita semua datang di sini, datang berkumpul dan bernyanyi bersama-sama di dalam kasih sayangnya Tuhan. Karena Tuhan yang memelihara kita, karena Tuhan yang memberi berkat, karena Tuhan yang memberi perlindungan, karena Tuhan semua. Sama-sama katakan, karena Tuhan yang memelihara kita, karena Tuhan yang memberi berkat, karena Tuhan yang memberi perlindungan, karena Tuhan semua. Sasi ampung simat tiarani kita, sasi ampung simawe berkat, sasi ampung simawe perlindungan, sasi ampung waya, sasi ampun waya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati Pendeta Marcel. Saatnya kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari kita nyanyi itu pujian yang sudah tidak asing lagi ya bagi kita. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan itu tetap abadi. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur
hidupku. Sekali lagi nyanyi pujian ini. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, si Tuhan tetap abadi. Amin. Tak akan berubah sampai selamanya, ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Dengan iman katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Amin, haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Saya serahkan kepada Pendeta Nita. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Puji Tuhan, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami bawa dan serahkan pelayanan ini. Kepadamu ya Tuhan, kami menyerahkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya kami keluarga besar KWPR lewat via Zoom virtual, kami rindu mendengarkan kebenaran-Mu. Karena firman-Mu di atas segala-galanya dalam hidup kami. Taruh telinga, taruh hati, pikiran kami tertuju kepadamu. Dan kami percaya Bapa, alat dan apapun yang kami pergunakan, baik handphone, laptop, Tuhan jaringan sudah datang. Kebenaran-Mu memberikan kekuatan dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Kalau suara saya kedengaran, angkat jempol. Biar kita lebih enak. Haleluya. Saudaraku, kita bersyukur ya. Berterima kasih kepada pengurus KWPR khususnya bidang kerohanian. Kalau malam hari, sore menjelang malam, berikan kesempatan kepada saya. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Kita ada hari ini bukan karena kita kuat, bukan karena kita masih muda, tapi ingat, kita ada sampai hari ini. Kita ditopang oleh kebenaran firman Tuhan. Karena firman itu memberikan kehidupan bagi saya dan saudara. Karena firman itu hidup, memberikan kehidupan. Oleh karena itu, sore hari ini tidak berlambatan. Mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tema bukti pemeliharaan Tuhan.
yang saya ambil dalam kitab 1 Raja-Raja 17 ayatnya yang ke-16. Saudaraku, kita percaya kalau kita ada Alkitab atau alat handphone atau mari kita baca bersama-sama ya. 1 Raja-Raja 17 ayatnya yang ke-16. Saya akan bacakan untuk kita semua dan biar firman ini memberikan kekuatan. Tepung dalam tempayang itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman yang diucapkan dengan perantaraan Elia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, betapa Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Kenapa? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah situasi pandemik yang masih kita alami, yang masih kita rasakan hari ini, kita boleh melihat Allah punya banyak cara menolong dan memelihara saya dan saudara. Karena apa? Firman Tuhan berkata, saya dan saudara adalah anak kepunyaannya. Kalau saya dan saudara kepunyaan Tuhan, maka Dia tidak akan membiarkan saya dan saudara minta-minta. Dia akan memelihara, Dia akan menjaga, Dia akan menolong, Dia akan membela saya dan saudara. Masalah apapun yang kau hadapi hari ini, ingat, hanya ada Tuhanlah yang dapat memberikan jalan keluar dalam hidup saya dan saudara. Tetapi ada hal-hal yang perlu kita miliki untuk kita melihat bahwa sungguh bukti pemeliharaan Tuhan. Saudaraku, dalam pembacaan kita dalam kitab Raja, kita akan melihat apa yang terjadi dalam kehidupan Nabi Elia. Pada waktu Nabi Elia ini, dia berhadapan dengan Raja Ahab yang orangnya melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Pada pasal 17 ayat 1 sampai 6, saudaraku, ada hal-hal yang dia lakukan, yang dia mau buktikan bahwa Tuhan Allah yang dia sembah, dia mampu menolong Elia di tengah keadaan yang sukar. Dia mau pertunjukkan bahwa hanya Tuhanlah yang bisa memberikan jawaban. Tuhan yang kita sembah, dia hidup. Sedangkan saudaraku yang dikasih Ahab, Raja Ahab, dia menyembah Baal. Dia menyembah Allah yang tidak memuliakan Tuhan. Makanya saudaraku, waktu Tuhan bicara kepada Elia, dia katakan, kamu pergi kepada Ahab. Beritahu dan katakan kepada Ahab bahwa tidak akan turun hujan kalau tidak raja atau tidak diucapkan oleh Nabi Elia. Perkataan dari hamba Tuhan adalah perkataan yang diurapi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya dan saudara adalah luar biasa. Kita diberikan mulut untuk berbicara karena di mulut kita telah diberikan Tuhan kuasa. Kuasa perkataan mampu mengubah segala sesuatu. Buktinya waktu Tuhan suruh Nabi Elia. Apa yang terjadi saudaraku? Dia katakan kepada Tuhan, katakan kepada Elia, kamu pergi kepada Raja Ahab, katakan bahwa tidak akan turun hujan. Berapa lama waktunya? Tetapi ingat saudaraku, Tuhan memelihara Nabi Elia. Dia suruh pergi ke sungai Kerit. Dan di sana Tuhan akan memelihara. Firman Tuhan berkata dalam hidup saya dan saudara, ketaatan kita mendatangkan berkat dalam hidup saya dan saudara. Hal yang pertama untuk kita boleh melihat bukti pemeliharaan Tuhan adalah kita taat dengan Tuhan. Saudaraku, ketaatan ini bukan hal-hal yang kecil, hal-hal yang harus besar. Tetapi ketaatan kita ketika Tuhan bicara lewat rohnya di dalam hati kita. Hei hambaku, masuk kamar berdoa. Kita nggak tahu mau doa apa. Tapi tahu tiba-tiba Tuhan bawa kita masuk doa. Ternyata kita sementara mengangkat doa untuk keluarga kita, untuk saat. Itu bentuk ketaatan yang kecil. Tetapi saya percaya kalau kita setia dan taat pada perkara yang kecil, Dia akan memberikan perkara-perkara yang besar dalam hidup saya dan saudara. Elia, waktu dia taat mendengarkan suara Tuhan, Tuhan memelihara dia. 1 Raja-Raja 17 ayatnya yang ke-4. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya dan saudara adalah hamba-hamba Tuhan. Tuhan memerintahkan berkat kehidupan. Tuhan memberikan berkat ilahi bagi setiap orang yang taat. Jadi waktu Tuhan suruh saya dan saudara menempati ada di kota ini atau ada di mana kita tinggal, ingat mari kita menjadi berkat.
agar kita boleh melihat pemeliharaan Tuhan terbukti. Dan orang yang ada di sekeliling kita boleh melihat bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia hidup dan berkuasa. Tidak ada yang dapat kita lakukan dengan kekuatan kita. Firman Tuhan berkata di dalam kitab Yeremia 17, ayat yang terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Mari kita saat-saat ini belajar mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang melekat dengan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang setiap hari dia mendengar suara Tuhan. Lewat apa? Pujian, pengagungan kepada Tuhan. Orang yang mendengar suara Tuhan, orang yang memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Saya dan saudara, saya percaya kita semua yang ada di ruang Zoom ini, kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita dalam masalah, dalam persoalan, tetapi mari kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Elia dia taat, firman Tuhan berkata, burung gagak, binatang yang, kalau burung gagak orang Manado bilang binatang yang jahat. Tetapi Tuhan siapkan untuk memberkati Elia. Firman Tuhan berkata bahwa bangsa-bangsa akan mengejar saya dan saudara untuk memberkati saya dan saudara ketika kita taat kepada kebenaran firman Tuhan. Karena janji Tuhan, Dia akan memelihara saya dan saudara. Gak perlu takut, hari esok dalam tangan Tuhan. Dia Tuhan punya banyak cara menolong saya dan saudara. Karena firman Tuhan berkata dalam kitab Matius 6, ayat 33-34, ada kata-kata di sana dikatakan, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Kalau kita mau bersusah hati, untuk apa? Tetapi hati yang gembira adalah obat. Makan minum kita disediakan oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam kitab, dalam doa Bapa kami, Dia memberikan kita kecukupan. Saudara, kita makan cukup, istirahat cukup, melakukan segala sesuatu yang cukup. Karena itu yang Tuhan lakukan dalam hidup saya dan saudara. Elia ketika dia taat, Tuhan menolong dia. Kedua yang terjadi waktu dia taat, habis kering sungai Kerit, saudaraku. Tuhan perintahkan janda di Sarfat memberkati Elia. Saudaraku, apa yang terjadi dalam hidup saya dan saudara? Ketika kita taat, kita akan melihat orang-orang yang ada di sekitar kita yang tidak pernah kita lihat, dengar, timbul di dalam hati. Itu yang Tuhan akan siapkan memberkati saya dan saudara. Karena kita menyembah Allah yang hidup, kita hidup dari kemurahan Tuhan. Saudaraku, di dalam pasalnya, di dalam ayatnya yang ke-9, pasal 17, bersiaplah, pergilah ke Sarfat dan yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana, ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan yang perintahkan bagi anak-anak Tuhan, bagi saya dan saudara. Saya dan saudara telah disediakan Tuhan berkat-berkat baru. Karena saya dan saudara adalah orang-orang yang menyembah Tuhan. Bukti pemeliharaan Tuhan yang pertama adalah taat. Hal yang kedua, bukti pemeliharaan Tuhan dalam hidup saya dan saudara adalah sikap hati kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sikap hati kita itu menentukan masa depan kita. Sikap hati kita menentukan pelayanan kita, menentukan rumah tangga kita, menentukan segala sesuatu. Karena keputusan kita hari ini menentukan hari esok. Saudaraku, contoh Daniel, pada waktu dia ada bersama dengan Tuhan meramali masalah yang besar. Dia disuruh makan santapan raja. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel, saudaraku, mereka punya sikap untuk tidak menajiskan diri dengan santapan raja. Bukti pemeliharaan Tuhan, mereka lebih pintar daripada orang-orang yang ada di istana. Saudaraku, kenapa? Mereka tahu kalau santapan raja, makanan yang ada di raja di bersama-sama dengan itu sudah dipersembahkan. Tetapi mereka justru memilih makanan-makanan yang vegetarian. Bukan karena apa, tetapi bukti melihat pemeliharaan Tuhan. Kita tidak perlu takut ketika kita ada di tengah pergumulan. Kita tidak perlu takut ketika kita ada dalam tekanan. Karena kita akan melihat hanya ada tangan Tuhan yang memberikan jalan keluar bagi saya dan saudara. Hari-hari yang kita lalui, kita percaya Tuhan semua yang terbaik. Saudaraku, pada waktu di
bersama dengan janda yang ada di Sarfat, saudaraku, waktu Elia katakan kepada dan saya air. Buat apa? Tetapi ada kata di sana kecuali. Datang untuk mau dikasih enggak? Kalau saya kasih udah enggak ada. Tapi kalau saya tidak kasih, saya tidak diberkati. Terus gimana sikap hati saya? Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan. Ketika kita ada di dalam Tuhan, Tuhan pasti taruh sesuatu yang baik di hati kita. Kita mari saling membagi. Apa yang ada padamu hari ini? Apa yang ada di tangan kita hari ini? Firman Tuhan di dalam pasal ayat 12 di sana katakan, waktu wanita itu katakan, saya tidak punya roti, sungguh tidak ada kembali sedih. Kecuali, berarti kata kecuali masih ada, saudaraku. Bukan sudah tidak ada, kecuali. Saudaraku, kecuali segenggam. Saudaraku, saya pikir-pikir segenggam roti itu enggak sampai sekilo. Setengah kilo tidak, seperempat enggak, mungkin taruhlah 100 gram. Dan minyak sedikit kan? Enggak mungkin setengah liter, enggak mungkin setengah kilo. Mungkin seperempat, mungkin sedikit lah. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika sikap hatinya mengutamakan Tuhan, Tuhan lakukan mujizat dalam Tuhan kita di tengah pandemi, di tengah situasi, ketika datang orang, saudaraku, Tuhan bicara dengan orang. Tetapi kadang sikap hati kita, aduh bagaimana? Besok saya bagaimana? Tetapi ingat saudaraku, kalau itu dari Tuhan, dia akan melipat gandakan. Yang Tuhan berkata, tidak akan mengalami kekurangan. Tidak akan habis. Karena firman Tuhan berkata, dia akan memberikan, dia akan menolong. Allahku akan memenuhi setiap keperluanku menurut kekayaan. Di dalam kitab Filipi. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Warga masyarakat Remboken, saudaraku, di tengah keadaan situasi, kita diajar Tuhan untuk memberikan yang terbaik kepada orang lain dari sikap hati kita. Saudaraku, di dalam kitab sesuatu yang memang harus kita lakukan kepada orang lain. Tetapi ketika kita tahan, itu menjadikan sesuatu. Buat sesuatu kesentak hati. Mari kita membagi. Ingat saudaraku, minyak dalam tidak akan habis. Tepung dalam tempat yang tidak akan berkurang. Bayangkan saudaraku, tidak akan berkurang. Coba bayangkan logika kita. Selama 3,5 tahun tidak ada turun hujan. Minyak yang segenggam dan minyak yang dikit dan tepung yang segenggam nggak habis, nggak berkurang. Secara logika, dari mana, gimana? Ingat, Tuhan punya banyak cara menolong saya dan saudara. Tuhan punya banyak cara menyatakan mujizatnya dalam hidup saya dan saudara. Dan Tuhan punya banyak cara membuktikan pemeliharaannya dalam hidup saya dan saudara. Asal saudaraku sikap hati. Ketika sikap hati kita benar, kita akan melihat hal-hal yang luar biasa. Ada banyak contoh-contoh di dalam tokoh-tokoh Alkitab. Ketika mereka melakukan hal yang baik, maka mereka melihat mujizat. Saudaraku, sikap hati kedua dari Daniel. Pada waktu dia mendapatkan surat, dia akan dimasukkan dalam gua singa. Tetapi apa yang dia lakukan? Sikap hatinya dia datang kepada Tuhan. Kebiasaan Daniel memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Sikap hati kita akan menjadikan kita terbiasa dengan apa yang ada di sekitar kita. Karena kalau kita terbiasa berbagi dengan orang lain, kita tidak akan kaget. Karena apa? Tuhan memerintahkan hal-hal yang baru dalam hidup kita. Anak-anak Tuhan, situasi sekarang ini, ada begitu banyak hal yang terjadi di sekitar kita. Tetapi mengajar kita anak-anak Tuhan untuk melihat
bahwa hanya ada tangan Tuhan yang menatang saya dan saudara. Kita tidak akan jatuh dan tergeletak. Dia tidak akan membiarkan saya dan saudara, tetapi ada tangannya yang menatang saya dan saudara. Hari-hari yang kita lalui, mari kita pandang Tuhan di atas segala-galanya. Hanya Tuhanlah kekuatan kita. Kita mau lari kemana, saudaraku, selain kita lari di bawah kaki Tuhan. Saudaraku, jawaban doa dari setiap anak-anak Tuhan cuma ukuran dengkul dengan lutut. Ketika kita berlutut, ketika kita angkat tangan, kita rasakan hadirat Tuhan. Kita mengalami kebebasan, kita mengalami pemulihan, kita mengalami kesembuhan. Kita boleh melihat Tuhan memelihara kita. Oleh karena itu sikap hati kita hari-hari ini, ketika kita asah, kita bawa, kita taruh firman itu, maka firman itu kan naik, masuk di pikiran kita. Makanya firman Tuhan katakan, tundukkan pikiran kita dengan pikiran Kristus, agar kita tidak takut dan khawatir menghadapi hari esok. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Nabi Elia katakan kepada wanita, kepada janda ini, enggak usah takut. Kenapa saudaraku? Saya pelajari dalam firman Tuhan, jangan takut itu lebih dari 365 kata dalam Alkitab. Berarti setiap hari kita diingatkan Tuhan untuk enggak perlu takut. Kita nggak perlu takut untuk segala situasi yang terjadi. Kita nggak perlu takut dengan apapun juga. Kita nggak perlu takut dengan makan minum kita. Karena Tuhan memelihara. 5 roti dan 2 ikan. Dia pasti buktikan bagi anak-anak Tuhan yang berharap kepada Tuhan. Orang yang mengalami dalam tekanan, firman Tuhan berkata, dia mampu menghibur, dia mampu menolong. Hanya Tuhanlah segalanya dalam hidup kita. Hal yang ketiga, saudaraku, ketika kita memiliki sikap hati yang benar, kita mesti ada action, kita mesti ada tindakan. Amin. Kalau kita mau bertindak, berarti kita cuma mendengar firman dan kita tidak melakukan. Memang, saudaraku, melakukan firman Tuhan itu kita tidak mudah. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa aku meninggalkan seorang penolong, yaitu Roh Kudus, yang membantu saya dan saudara dalam segala hal. Roma 8 ayat 20, berdoa segala sesuatu yang tidak bisa kita ucapkan. Firman Tuhan berkata, Roh membantu saya mengangkat segala bentuk keluhan-keluhan yang tidak terucap. Malam hari ini, keluhan apa yang tidak terucap dalam hidup saya dan saudara? Keluhan apa yang mungkin sudah nggak sanggup kita katakan Tuhan dengan kata-kata secara logika? Serahkan itu kepada Tuhan. Tindakan kita untuk kita mau melakukan. Bukti kasih Tuhan, kita mesti bertindak. Kalau kita tidak bertindak, kita tidak akan melihat pemeliharaan Tuhan. Karena Tuhan mau kita mesti ada action, kita mesti ada sesuatu, kita mesti berbuat. Kalau kita tidak berbuat, kita tidak akan melihat pemeliharaan Tuhan. Malam hari ini, mari, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, firman adalah pelita dan terang bagi jalan saya dan saudara. Kalau itu pelita, ketika dalam kegelapan ada terangnya Tuhan. Terang Tuhan yang mampu menyinari setiap hati kita. Kalau mungkin hari-hari kita dalam tekanan situasi finansial, ekonomi kita, anak-anak kita semua ingat waktu kita angkat dan serahkan kepada Tuhan. Tuhan memberikan apa yang kita perlukan, bukan apa yang kita inginkan. Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan hari ini. Karena dia akan memberikan kita kecukupan. Yohanes 4, saudaraku, berkata bahwa dia memberikan kita hidup dari hidup yang berkelimpahan. Hari ini kita berkelimpahan sukacita. Hari ini kita berkelimpahan berkat-berkat ilahi. Hari ini kita berkelimpahan sifat-sifat buah roh, kasih sukacita. Mari kita bagi kepada orang lain agar sikap tindakan kita boleh melihat bahwa Tuhan memberikan kita kemampuan. Tuhan membiarkan saya, saudara, karena hanya ada tangannya yang selalu memberikan kekuatan. Hari lepas hari, Tuhan memelihara saya dan saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, contoh tindakan yang dilakukan oleh Yusuf pada waktu dia mengalami persoalan dengan istri. Fitnah, segala sesuatu terjadi. Tetapi dia keluar, dia bertindak. Konsekuensi
konsekuensinya dia masuk penjara. Tetapi firman Tuhan berkata, orang benar diberkati oleh Tuhan. Apa yang terjadi menjadi keambil, membuat kita sepertinya terluka, tidak disukai. Di balik semua itu kita akan menjadi berkat. Karena kadang sikap dan tindakan kita belum tentu orang suka. Ada orang yang sok rohani lah, inilah. Tetapi ingat, kalau sikap tindakan kita sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti bela. Karena firman Tuhan berkata, suatu saat kebenaran Tuhan akan munculkan. Tidak usah kita bela diri. Pembalasan adalah haknya Tuhan. Amin. Situasi sekarang kita nggak usah perlu, kita mesti kita berdoa aja. Firman Tuhan berkata, taruh bara api di atas kepala orang itu. Kita akan melihat karya Allah yang besar. Sikap tindakan kita menyatakan mujizatnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, waktu janda ini bertindak, apa yang dia lakukan? Saudaraku, Elia katakan, buatkanlah roti bagiku terdahulu. Jadi sikap tindakan berikan dulu kepada Tuhan yang paling utama. Amin. Ketika kita memberi waktu kita, sikap kita, karakter kita, keadaan kita kepada Tuhan, nanti yang lainnya menyertai dari belakang. Amin. Karena Tuhan yang beserta kita, Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang memelihara kita. Kalau kita utamakan Tuhan, Dia pasti akan mengutamakan saya dan saudara. Di dalam segala hal-hal yang kita hadapi, hanyalah Tuhan sumber dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam tinggal tenang terletak kekuatan. Amin. Oleh karena itu, untuk kita melihat bukti pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, kita tenang bersama dengan Tuhan. Amin. Karena saudaraku, firman Tuhan juga berkata, orang yang tenang adalah orang yang bisa berdoa. Tapi orang yang gelisah, dia sulit untuk berdoa. Tetapi dalam ketenangan, dia bisa mengangkat pujian penyembahannya kepada Tuhan. Saudaraku, waktu wanita ini mengutamakan Tuhan, Elia katakan, buatkan kepadaku roti bundar. Saudaraku, saya pelajari dan saya simak dari tadi. Coba bayangkan, kenapa saudaraku Elia suruh janda ini buatkan roti bundar, bukan roti persegi. Saudaraku, artinya apa? Yang saya dapat artinya apa? Karena Tuhan mau, saudaraku, kalau bundar kan tidak berujung, kita sama. Jadi kehidupan kita tidak ada bedanya di mata Tuhan. Sama, bundar, mana ujungnya, nggak ada. Bulat, utuh. Jadi saya dan saudara, kita sama di hadapan Tuhan. Kita nggak beda. Jadi ketika kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, sama kok. Firman Tuhan berkata juga, orang yang bekerja ada yang jam 7, ada yang jam 8, ada yang jam 3, tetap upahnya cuma 1 dinar. Sama. Tuhan tidak pernah memandang bulu. Tetapi Tuhan bekerja dengan cara yang. Saudaraku, hal yang keempat, mujizat itu terjadi. Karena apa? Firman Tuhan berkata di dalam ayatnya 1 Raja-Raja 17 ayat 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Saudaraku, ketika kita taat kepada Tuhan, ketika sikap hati kita benar kepada Tuhan, ketika kita punya action melakukan, kita bertindak, kita melihat tidak berkekurangan orang yang hidup dengan Tuhan. Bayangkan minyak tepung yang cuma segenggam. Dalam kitab 14, dalam pasal 14 di sana katakan tidak berkurang. Coba. Itu bukti pertolongan Tuhan. Itu bukti pemeliharaan Tuhan. Itu bukti mujizat Tuhan. Kalau kita melekat dengan Tuhan, kita lihat bahwa yang kita punya tidak berkurang, tidak mengalami sesuatu. Kenapa? Dia memelihara saya dan saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, makan minum kita sudah disediakan oleh Tuhan. Apapun yang terjadi, tetap Tuhan memelihara kita. Kita di tengah pandemi, kita di tengah situasi apapun, firman Tuhan berkata, Dia tetap melihara saya dan saudara.
Oleh karena itu warga masyarakat Remboken dimanapun berada, tetap pegang janji. Maka mari kita belajar untuk Tuhan, saya tidak mampu, tetapi ada Roh Kudus yang memberikan kemampuan kepada saya, saudara, menghadapi hari-hari ini. Intinya dalam kehidupan kita, ternyata Dia pelihara kita, bukan cuma sampai hari ini. Karena firman Tuhan berkata, sehelai rambut kita pun yang jatuh diperhitungkan oleh Tuhan. Bukan cuma Tuhan pelihara makan minum kita, tetapi kesehatan kita. Sampai rambut yang jatuh pun Tuhan tahu. Sudah berapa banyak rambut, apa besar karya Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Oleh karena itu pegang janji Tuhan. Pemeliharaan Tuhan itu tetap berlaku sampai hari ini. Dan kita percaya Dia tidak membiarkan apapun yang kita alami. Kita tetap pegang janji Tuhan. Hari-hari yang kita lalui, kepada Tuhan. Tuhan yang membentengi keadaan situasi yang terjadi. Dia tidak akan membiarkan, karena Dia percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia hidup dan berkuasa. Di tengah goncangan, di tengah apapun, kita percaya tetap ada Tuhan. Wanita ini, janda ini melihat karya kebesaran Tuhan. Ketika dia mengutamakan Tuhan, minyak, tepung tidak berkurang. Malah sampai waktu turun hujan, dia berhidup dari kelimpahan. Saya dan saudara malam hari ini, kita hidup dari kelimpahan. Karena kita hidup bersama dengan Tuhan. Gak perlu cemas, gak perlu takut. Karena ada Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Amin, firman Tuhan. Mari tundukkan kepala, mari kita berdoa. Kepadamu kami menyerahkan pelayanan. Kepadamu kami telah menyerahkan segala kebenaran firman. Setiap firman yang kami dengar memberikan kekuatan, kepastian dalam hidup kami. Berkati kami semua, apapun keadaan situasi, kami tidak mampu. Tetapi kami percaya ada Roh Kudus yang memberikan kami kemampuan agar ketika kami melakukan kebenaran firman Tuhan, Roh Kuduslah yang membantu kami. Terima kasih, berkati pengurus, berkati kami semua yang sudah mendengar. Kami bersyukur dan berterima kasih atas kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya akan serahkan kepada Ibu Angel, Ibu Gembala. Ibu Pendeta Okni yang ambil alih. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan, kita bisa dikuatkan, kita bisa mengerti, dan bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Bukti bahwa kita dipelihara Tuhan karena kita taat, karena kita memberi yang terbaik, karena kita melakukan tindakan yang baik dalam kehidupan kita. Firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Terima kasih buat hambanya, Ibu Pendeta Anita Saerang, yang sudah memberkati kita pada malam hari ini. Biar Tuhan selalu memberkati pekerjaan, pelayanan, dan apapun yang dikerjakan, Tuhan selalu buat berhasil. Puji Tuhan. Saatnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau merespon kebenaran firman Tuhan. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari vokal grup Narwastu. Suaranya tidak kedengaran. Di close lagi, terus nanti masuk lagi ke share screen. Ada di kiri bawah tuh ada share sound sama share video clip.
Puji Tuhan, dengan iman penuh kita menantikan Yerusalem baru. Dengan iman penuh kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Terima kasih buat vokal group yang telah diberikan pada sore hari ini. Terima kasih buat Pak Pir, Ibu Masya, Ibu Heti, Ibu Chen, Ibu Ansya, dan Ibu Tina yang sudah memberikan kesaksian pujian pada sore hari ini. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saatnya kita akan masuk pada doa-doa syafaat yang akan dibawakan oleh hamba-hamba Tuhan secara berganti, dan biarlah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Kita pertama akan mendoakan pengurus pusat KWPR dan program-program yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Royke
Sorongan, dan seterusnya. Kami persilakan. Boleh Mari saya. kita sama-sama berdoa. Dorong. Suara saya kedengaran ya? Biasa gitu. Pak, ini belok ke putar balik. Ini. Ya. Saudara, suara saya kedengaran ya? Maaf. Boleh saya mau tambah, tolong diperhatikan untuk yang sakit. Boleh tambah doa untuk yang sakit. Tolong doakan anak saya, Natania Kowaas, mau dioperasi hari Senin. Di chatting nanti. Ada juga untuk nanti ada doa tambahan. Ibu Didi Kalangi. Mungkin bisa di chatting nama-namanya yang perlu didoakan. Aduh, kita nggak bisa nih gaptek. Nanti aku WA ke Okni. Oke, siap. Silakan Pendeta Royke. Oh ya, suara saya kedengaran ya? Kedengaran. Oh ya, oke. Baiklah Bapak Ibu Lanjut. saudara-saudara sekalian, mari kita sama-sama berdoa, memohon berkat anugerah pertolongan daripada Tuhan. Kita berdoa, Bapa dalam sorga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepadamu buat segala anugerah yang Engkau limpahkan kepada kami semua ya Tuhan. Sehingga sampai hari ini kami boleh bersama-sama dalam satu ibadah yang luar biasa KWPR. Kami boleh dikuatkan oleh Engkau, kami boleh merasakan kehadiran-Mu, sekalipun dalam suatu kebaktian secara virtual. Oleh karena Engkau Allah yang tidak terbatas, dan Engkaulah Allah satu-satunya yang selalu memberikan kekuatan dan bahkan memberikan kelegaan kepada kami semua. Bapa dalam surga, saat ini juga kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mengangkat setiap pengurus yang ada, mulai dari ketua umum, wakil ketua, sekretaris bendahara, dan bahkan setiap bidang-bidang yang ada yang terkait di dalam satu organisasi KWPR. Biarlah kiranya Tuhanlah yang akan menolong kami semua. Biarlah kiranya Tuhan Engkaulah yang menguatkan kami semua. Dan Tuhan memberikan bijaksana, memberikan pengertian pada setiap pengurus yang ada. Supaya kami boleh bersama-sama melayani Engkau melalui wadah ini. Supaya kami boleh bergandengan tangan dengan penuh gairah, dengan penuh semangat untuk bisa melihat apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam keluarga besar KWPR ini Tuhan. Kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami percaya Engkau selalu hadir bagi setiap pengurus yang ada, sehingga segala apa yang kami kerjakan ini ya Tuhan boleh berhasil semata-mata karena anugerah daripada Engkau ya Tuhan. Demikian juga kami mau berdoa buat setiap program-program yang sudah dirancangkan oleh pengurus. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami semua. Kiranya Tuhan Engkau memampukan kami supaya kami boleh menjalankan setiap apa yang sudah dirancangkan. Supaya setiap tugas-tugas yang Engkau percayakan kepada kami melalui wadah ini, kami boleh kerjakan dengan segenap hati dan jiwa kami. Dengan sesungguh hati kami ya Tuhan. Dan biarlah kami kerjakan hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami percaya Tuhan, dengan segala keterbatasan dan kekurangan kami Tuhan, apalagi dalam situasi pandemi yang masih terus berlanjut ini, biarlah Tuhan Engkaulah yang akan menyertai kami. Engkau Immanuel, Engkau yang akan selalu bersama bagi kami, Engkau hadir bagi kami Tuhan, dan kami percaya Engkau terus menyatakan kemuliaan-Mu di dalam setiap tugas-tugas kami ini Tuhan, sehingga kami boleh bertanggung jawab kepada Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami percaya Engkau terus akan mengawali setiap kami yang ada di pengurus ini Tuhan, sehingga kami boleh tunaikan apa yang sudah Engkau percayakan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, biar tetap dalam kesatuan NKRI Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, biar tetap kokoh menjadi dasar negara kami Indonesia, biar dijauhkan dari rongrongan
paham-paham pemecah belah bangsa, radikalisme, dan intoleransi di masyarakat. Kami berdoa untuk pemerintah, presiden dan wakil presiden, para menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, dan lurah, biar diberikan kesehatian sehingga mereka dengan hikmat Tuhan memimpin negeri ini dan membawa kepada cita-cita, yaitu menuju masyarakat adil dan makmur. Kami juga berdoa Tuhan untuk TNI dan Polri, biarlah solid dan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas untuk menjaga kedaulatan negeri ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk penanganan pandemi COVID-19. Tuhan berikan hikmat dan kesatuan hati untuk pemerintah, Kementerian Kesehatan, Satgas COVID-19, supaya mereka menekan semua penularan dan dapat mengantisipasi kemungkinan terjadi lagi penularan COVID-19. Dengan mutasi COVID yang baru, kami minta perlindungan Tuhan, kesehatan dari Tuhan untuk pemerintah dan jajarannya, TNI, Polri, gugus tugas COVID-19 dan keluarga mereka, sehingga tetap dalam keadaan sehat, tidak terjangkit COVID-19, juga para dokter, perawat, petugas rumah sakit, ambulans, sampai petugas pemakaman, biar semua dalam keadaan sehat. Kami berdoa juga Tuhan, supaya herd immunity segera terjadi di Indonesia ini, lewat gerakan vaksinasi Indonesia nasional. Tuhan Yesus, berilah kesadaran kepada masyarakat betapa pentingnya vaksinasi untuk meningkatkan imun tubuh terhadap virus, sehingga mereka dengan sabar, mau dengan sukarela dan antusias Tuhan untuk mau memberikan diri divaksinasi. Inilah doa kami Tuhan, supaya Indonesia aman, damai, kuat, dan sehat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tolong di unmute Pendeta Peki. Bapa kami di dalam surga, pada jam saat sore hari ini menjelang sore malam, kami sangat bersyukur dan terima kasih Tuhan, bahwa kami telah beribadah kepada Tuhan. Dan malam ini kami berdoa untuk kekasih-kekasih kami, Ibu Didi Kalangi, yang dalam penderitaan sakit. Kami percaya Tuhan dengan iman, di dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus yang berkuasa, mujizat Allah masih ada bagi orang yang percaya. Dan kami terlalu imani Engkau tidak pernah berubah. Kuasa-Mu sempurna, kekal Tuhan, yang senantiasa Engkau nyatakan kepada orang yang percaya. Kami juga berdoa kepada Ibu Rina, Pangemanan, Tuhan tolong, biar kiranya juga mujizat Allah boleh terjadi. Apapun penderitaan, penyakit yang dialami, kami berdoa di dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa. Engkau adalah tabib yang heran, obat yang mujarab bagi orang yang percaya kepada kematian dan kebangkitan Yesus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa kepada anak Natania, Tuhan tolong, yang akan dioperasi pada besok Tuhan. Mari kiranya Tuhan akan campur tangan, Tuhan mendahului. Dokter yang akan menanganinya, Tuhan memberi hikmat ya Tuhan. Peralatan yang akan digunakan, Tuhan kuduskan Tuhan. Dan taruhkan hikmat kepada tim dokter Tuhan. Sehingga dalam pelaksanaan operasi itu dapat berjalan. Dan tangan Tuhan juga turut bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Di dalam nama Yesus, kami percaya darah-Mu yang berkuasa sudah menyembuhkan Tuhan. Sudah mendahului. Mujizat terjadi kepada anak ini Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa kepada tim yang melayani Tuhan. Tolong Tuhan memberkati. Kami juga berdoa kepada Tuhan jemaat yang hadir Tuhan pada malam hari ini. Kami juga percaya Tuhan siap memberkati. Bahkan mereka juga yang Tuhan sudah tolong, Engkau sudah tambahkan setahun kepada mereka Tuhan. Kami percaya biarkannya panjang umur, membawa mereka lebih senantiasa mengucap syukur atas segala karya dan kebaikan Tuhan. Terima kasih, sehat-sehatkan mereka Tuhan. Biarlah mereka tetap memuliakan Tuhan, membanggakan Allah yang kami sembah
adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub yang senantiasa sanggup akan memberikan mukjizat yang sempurna. Juga kami berdoa kepada Tuhan yang hadir, Tuhan, umat-Mu yang hadir mengikuti, yang mendengarkan Tuhan, kebenaran firman Allah. Kami percaya Tuhan juga siap memberkati mereka. Terpujilah bagi nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dengan iman. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Di malam hari yang diberkati ini kembali lagi kami datang menghampiri tata hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kalau Tuhan boleh menolong kami sepanjang hari ini, segala aktivitas kami boleh kami selesaikan atas pertolongan Tuhan, dan kami boleh datang beribadah bersama dengan Tuhan. Kami percaya bahwa janji ibadah boleh menjadi bagian milik kami, roti makanan kami diberkati, air minuman kami diberkati, penyakit dilalukan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, dan saat ini kami bawa doa buat pemerintah yang ada di Kecamatan Remboken, bersama dengan masyarakat yang ada, baik yang ada di Remboken maupun dimanapun berada. Kami berdoa dari pemimpin yang ada Tuhan, baik Pak Camat yang ada, Bapa di surga, baik Kuntua yang ada, Pala yang ada, Meweteng yang ada Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau yang memilih mereka, Engkau yang menetapkan mereka sebagai wakil-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa di surga, biarlah dengan hati yang tulus, hati yang rela mereka boleh melayani Tuhan bagi masyarakat yang ada, tidak melihat kaya miskin, namun biarlah mereka boleh melayani Tuhan dengan sukacita, sehingga kami boleh melihat masyarakat boleh merasakan ada damai, ada sukacita, ada ketenangan bagi mereka Tuhan, tidak dibeda-bedakan. Namun kami percaya biarlah pemerintah ini boleh menjalankan tugas sesuai dengan rencana Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa Bapa di surga, biarlah pemerintah yang ada Tuhan, sebagai wakil-Mu Tuhan, Engkau juga yang memberkati mereka, sehat-sehatkan mereka Tuhan, berkati mereka dengan hikmat, akal budi, kebijaksanaan dari Tuhan, menjadi bagian milik mereka. Mereka melayani dengan sukacita, sehingga kami percaya Tuhan terus memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Kecamatan Remboken ada 13 desa Tuhan. Kami percaya setiap pemerintahan yang ada Tuhan, di 13 desa ini Tuhan, mereka boleh menjalankan semuanya tugas dengan sukacita. Mereka boleh menjalankan tugas mereka dengan penuh keyakinan bahwa mereka sanggup bekerja bersama, sehingga Tuhan Yesus boleh memajukan kecamatan yang ada di Remboken bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, biarlah ada keamanan, kedamaian, ketentraman, dijauhkan dari segala pertikaian, perpecahan, apapun juga bagi kecamatan yang ada di Remboken Tuhan. Kami merindukan keselamatan Tuhan terjadi bagi Remboken Tuhan, karena kami percaya Bapa di surga, biarlah Injil boleh masuk dan boleh membawa Tuhan kabar kesukacita, kabar kebaikan Tuhan, sehingga kami boleh melihat Tuhan Yesus, mereka boleh hidup aman, damai, tentram, semua karena Tuhan ada di sana. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami serahkan pemerintah dari Kecamatan Remboken, bahkan masyarakat baik ada di Remboken, di luar Remboken Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, pemerintahan Tuhan sempurna bagi mereka, baik dalam pekerjaan mereka Tuhan, baik dalam pelayanan rumah tangga mereka. Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami juga berdoa menyerahkan hamba-hamba Tuhan yang Tuhan boleh pilih, Tuhan boleh tetapkan sebagai rekan sekerja Allah, yang Tuhan boleh pilih menjadi perpanjangan tangan Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, siapapun kami, bahkan siapapun mereka yang Tuhan boleh pilih, tetapkan sebagai hamba
Tuhan. Kami tahu biarlah kami boleh melayani, kami boleh memberi yang terbaik hanya untuk Tuhan. Bahkan kami boleh memberi bagi jiwa-jiwa yang ada Tuhan. Karena itulah tugas tanggung jawab yang Tuhan boleh beri bagi kami sebagai hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami melayani karena Tuhan ada dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kepercayaan yang Tuhan boleh beri bagi kami, hamba-hamba Tuhan, baik yang ada di KWPR. Tuhan Yesus, Engkau Allah memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang melayani, yang ada di pelosok desa, di kota-kota Tuhan, yang mengalami penindasan Bapa di surga, biarlah Tuhan tolong mereka. Tuhan ada bersama dengan mereka, Tuhan pembela bagi mereka, Tuhan nyatakan kuasa bagi mereka, dan berkati pelayanan mereka yang ada di pelosok desa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah perlindungan Tuhan sempurna bagi mereka, karena kami percaya Tuhan mereka melayani Tuhan dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat apa yang Tuhan boleh beri bagi kami hamba-hamba-Mu. Kami boleh melayani Tuhan, kami mempersembahkan yang terbaik hanya bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa bagi gereja-gereja-Mu, baik yang ada di seluruh dunia, yang ada di Indonesia, Tuhan dimanapun berada. Kami berdoa memberkati setiap bangunan yang ada Tuhan, bahkan fondasi yang ada Tuhan memberkati. Kami percaya bangunan ini Tuhan yang boleh mendirikan, kami boleh ada Tuhan, kami boleh beribadah, karena kami percaya kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati, dan tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain setiap bangunan gereja yang ada. Namun biarlah kami boleh diikat di dalam kasih Tuhan, sehingga kami boleh bergandengan tangan untuk kami sama-sama boleh melayani Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau baik dalam hidup kami. Sesungguhnya kasih setia Tuhan itu tidak pernah beranjak bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami kembalikan segala doa ucapan syukur hanya bagi Tuhan yang layak menerima semuanya dalam hidup kami. Dalam doa ucapan syukur kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Ibu Okni. Baik, kita datang pada doa berkat. Saya persilakan untuk Ibu Pendeta Anita Saerang. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita percaya ya Tuhan sudah menyediakan berkat yang baru dalam hidup saya dan saudara. Kekasih yang dikasihi Tuhan, tadahkanlah kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa dan persekutuan daripada Roh Kudus menyertai kita mulai malam hari ini sampai reka fajar Tuhan Yesus datang kedua kalinya, jemput setiap orang saleh-salehnya. Kami berdoa mengakhiri menutup ibadah rutin KWPR Kristus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Ibu Openi. Amin, puji Tuhan. Ibadah kita telah selesai. Saya percaya kita semua yang ada di room ini, kita diberkati dengan pelayanan kami. Terima kasih buat semuanya. Saatnya kita datang pada acara yang kedua. Kita akan mendengarkan ucapan terima kasih dan kata sambutan yang akan dibawakan oleh Ibu Dr. Anda Feini Mamahit. Kami persilakan. Ya, shalom Pak Tua Rimaya. Shalom warga KWPR. Kami sungguh bersyukur kalau kita sudah boleh melaksanakan ibadah rutin KWPR, di mana ibadah pada saat ini dilaksanakan oleh tim dari bidang kerohanian dan diakonia. Terima kasih untuk tim yang bekerja luar biasa, yang solid, hamba-hamba Tuhan. Ibu Pendeta Anita Lengkong, Saerang Lengkong, terima kasih untuk pelayanan firman Tuhannya. Demikian juga untuk pujian dari Pendeta Marcel, Terondek, vokal grup Narwas luar biasa.
Terus nanti bisa nyanyi lagi untuk ibadah berikut. Demikian juga untuk hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani, Pendeta Becky. Terima kasih, puji Tuhan, Pendeta Ogni yang sudah mengkoordinir, Pendeta Berry, Pendeta Angel Semola, Ibu Maisha, Pendeta Roy Soromi, Bapak Alfred. Terima kasih untuk waktu dan pelayanan yang sudah diberikan. Dan demikian juga kami bersyukur untuk pada saat ini ada penasehat yang hadir, Bapak Pendeta Yan Woor, yang nanti mungkin sebentar akan memberikan kata-kata sambutan. Kami menyampaikan dari pengurus, mohon maaf atas ketidakhadiran ketua kami, Bapak Desi Albert Mamahir, Bapak Waketum juga Bapak Wanti Warnani Mamahir. Mungkin mereka ada kesibukan. Demikian juga untuk pengurus-pengurus yang lain, pengurus inti hanya Ibu Frida Roring yang setia, selalu setiap ibadah. Ketua bidang, salah satu ketua bidang yang paling setia. Juga dari KWPR dari Remboken, warga yang Remboken, Ibu Stella yang rajin selalu setia. Ada yang senior-senior, Ibu Rita Iga, luar biasa. Terima kasih. Ada Pendeta Vence tadi dari Remboken, tapi kayaknya sudah live. Terus mohon maaf, tak dapat kami sebutkan satu persatu. Bapak Ibu yang sudah bergabung di tempat ini, Bapak yang tua-tua, Bapak Yusya Retor, terima kasih. Demikian juga Pendeta Weni Timbuleng yang setia, ada Pak Jeffrey, dan Pendeta Yona dari Noongan, Langoan yang setia juga. Terus topang kita dalam doa ya Pendeta Yona, Bapak Agung Andris, Bapak Ibu Shirley lagi di Bandung ya, sudah mengikuti, terima kasih. Terima kasih Bu Shirley, terima kasih juga Bapak Ibu Dini Wani dari Ketua Bidang, Ketua KBPR Wilayah Jakarta Utara, terima kasih untuk kesetiaannya. Bapak Ivan, Bapak Ian Mamahir, dan yang lain-lainnya, Bapak Errol, Ibu Deborah, Ibu Flora, ada Ria Peters, Bapak Mantiri. Terpujilah nama Tuhan. Dan ada pengumuman untuk ibadah 2 minggu ke depan pada tanggal 15 Oktober 2021 akan dilaksanakan oleh keluarga besar Kusoy. Di sini hadir pengurusnya Ibu Shirley. Dari keluarga Kusoy minta dimulai pukul 6 karena yang melayani sebagian pada kerja dan sudah aktif kerja. Terima kasih Pak Agung juga, Agung Andris. Terima kasih semuanya. Ibu yang mohon maaf kalau ada yang tidak disebutkan, dan Bapak Cali, Bapak Bir, puji-pujiannya. Demikian pengumuman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk sambutannya. Terima kasih ucapan terima kasihnya Ibu Feini Mamahit sebagai Ketua Bidang Kerohanian dan Diakonia, juga mewakili sambutan dari pengurus. Saatnya kita akan dengarkan sambutan yang terakhir yang akan dibawakan oleh Bapak Yan Woor, mewakili Dewan Penasihat dan Pembina. Kami persilakan untuk Pak Yan Woor. Tabea Waya. Wangimong, selamat malam. Selamat malam. Salam sejahtera for orang semua.
Amin, amin. Mewakili penasihat dan pembina, kita merasa bersyukur karena ibadah KWPR ini ternyata berlangsung setiap 2 minggu dan itu terjadi sekian lama. Oleh karena itu kita mohon agar acara ini tetap dilaksanakan supaya lebih mendekatkan orang dengan para anggota KWPR, apalagi yang tua-tua ini, dia yang muda-muda sudah dapat kenal. Jadi sementara baru dapat kenal dari virtual ini. Jadi semoga cepatlah berlalu ini COVID-19 tatap muka, sehingga orang boleh baku dapa satu sama lainnya, yang mungkin orang coba baku dapa di jalan, karena tidak baku kenal, ya tidak baku tegur, kurang cuma baku lewat. Ini supaya bisa orang baku kenal lebih dekat. Sementara itu saja dulu. Salam buat orang semua, sehat-sehat selalu, jaga kesehatan. Jangan lupa tuh protokol kesehatan dari pemerintah. Malam baik, Waya. Malam baik, Mo. Opa. Malam baik. Malam baik juga Pak Yance, Pak Yan Wowor. Terima kasih sudah memberikan sambutan buat kami semua. Saya percaya kita semua mengharapkan pandemi ini segera berlalu. Amen. Biar bisa baku dapat secara langsung. Terima kasih. Kata-kata sambutan telah selesai. Kita datang pada acara yang ketiga, yaitu tegur sapa. Bapak Ibu yang masih ingin untuk bertegur sapa, silakan, kami persilakan waktunya. Dan yang mungkin ada kegiatan, ada pelayanan yang lain, mungkin sudah bisa. Terima kasih buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Sairang. Apa kabar? Ibu di Jakarta kan? So di kampung ke siang ini lagi melayani. Ya. Di kampung dang ini dia. Ya. Terima kasih banyak berkat. Saya sudah terima. Puji Tuhan, sehat. Amin. Amin. Oke, selamat malam semua. Semua lift lebih dulu ini ya. Mau lanjut perjalanan. Semoga semua sehat, Tuhan memberkati. Salam. Ini juga salam. Kita masih dalam foto ini. Ya, hati-hati semua. Malam baik, Waya. Ini apa kabar? Orang di KBK, Ikatan Keluarga Besar Kusoy. Oke, malam baik Jo semua. Malam baik. Malam baik. Tuhan Yesus memberkati orang semua. Jadi kita live ini. Sehat. Semua sampai beberapa 2 minggu mendatang. Memberkati semua. Bu Agni, thank you. Sama-sama.